Tadi ya, Iya. ini dari pengembangannya tadi kan ada warna itu bisa berpengaruh terhadap pemberian pakan Iya. dan terah juga ada pengaruhnya. Misalnya terahnya kurang baik berarti kan tetap aja kemungkinan itu kecil untuk menghasilkan ikan yang berwarna bagus itu ya Mas ya. Iya, betul. Nah kemudian prospek Mas, ini berbicara prospek ikan hias yang Anda kembangkan bersama teman-teman ini, apa ini yang menarik untuk bisa dikembangkan? Ini mungkin menjadi tren hobi gitu. Kalau dari kami sih kayaknya pendapat saya pribadi, lohan ini mungkin berawal dari hobi. Ya. Jadi dari hobi ini yang mungkin kita iseng-iseng melihara, kita iseng-iseng suka sama ikan ini, terus kita ternyata bisa memaksimalkan bakat yang ada dengan mungkin istilahnya progres dan sebagainya, itu nanti di ujungnya selain untuk kita nikmati pribadi, mungkin juga untuk ikut di kontes atau di pameran, jadi kita bisa lebih kenal banyak orang. Terus kita bisa sharing-sharing tentang pengalaman ikan juga, nggak harus ikan luar juga, tapi intinya ya ikan ini kayak istilahnya bawa hoki lah. Jadi kegemaran bisa dikembangkan lewat hobi ini ya? Iya, betul sekali. Nah, artinya kan ini tidak hanya sekedar hobi, tapi juga akan menghasilkan mungkin pundi-pundi rupiah gitu Mas? Nah, untuk itunya ya bisa dibilang seperti itu juga Pak. Soalnya mulai ke arah kemari, harganya pun juga mungkin bisa bervariasi juga. Tadi prospek bisa dijalankan dari sistem pengembangan atau breeding. Nah, dari prospek harga pasar ini gimana ini? Ini satu induknya atau anaknya atau gimana ini untuk bisa meraih rupiahnya gimana ini, untuk bisa mengetahui tentang nilai prospek bisnisnya itu gimana, nilai ekonomi. Kalau dari segi ekonomi ya Pak ya, untuk dari segi breeding itu berarti kita membuat atau kayak menciptakan, gimana ya istilahnya, kayak menghasilkan sebuah keturunan dari ikan-ikan ini kan. Nah itu dari ikan-ikan itu tuh bisa kita jual mulai dari size paling sekitar 3-4 cm. Cuman kalau di sini kita mungkin lebih mengarah ke ikan-ikan yang mungkin udah siap-siap mau diprogres, jadi size di atas 8 cm sampai 10 cm baru kita jual. Oh, berarti dengan ukuran sekitar 7-8 cm tersebut sudah laku dijual gitu ya? Yeah. Nah, kira-kira untuk pengembangan seperti di DIY ini, yang paling banyak diminati itu yang ukuran berapa dengan warna yang bagaimana? Ini kan pengembangan di sini cukup banyak ini ya. Kalau untuk sekarang kebanyakan orang tuh biasanya ya Pak, termasuk saya juga dulu di awam itu, karena lohan identik dengan jenong yang besar, terus warna yang merah, itu biasanya banyak yang nyebut, orang tuh pada suka yang namanya jenis SRP Pak, atau SRM. Iya. Cuman ya semakin mereka mungkin mempunyai edukasi atau mungkin tahu tentang lohan, sebenarnya kan masih banyak lagi jenis-jenis lohan yang mungkin bisa mereka sukai atau mungkin lebih menarik juga dan sebagainya. Itu nanti mereka biasanya beralih ke kampa atau cencu. Soal harga tadi gimana nih, misalnya per size tadi itu? Untuk harga, sebenarnya harga kalau di lohan ini sebenarnya belum ada pasarannya Pak. Oh, belum ada ini ya, standarisasi. Ya, jadi tergantung, masih karena mungkin di sini tuh masih kuat dengan hobinya mungkin ya Pak ya. Jadi untuk berapa tarif lohan sewajarnya atau mungkin pasarannya lah istilahnya, itu tuh masih belum ada, karena setiap orang, setiap breeder, setiap penghobi memiliki tarif harga yang bervariasi gitu. Tergantung dari orang itu sendiri dan gimana nanti proses mereka jual. Oh, berarti kalau boleh tahu ini dari segi warna tadi, kembali ke warna sama induknya atau terah tadi akan mempengaruhi nilai harga jual itu ya kira. Ya benar. Ya. Mas bisa ditunjukkan jenis-jenis yang dalam proses breeding ikan hias ini, mungkin bisa ditunjukkan. Nah ini kan yang sekilas ini tadi sudah disebutkan, tapi mungkin di sebelah sana kan banyak ya. Iya. Jenis yang ini gimana nih Mas? Ini kalau ini masuk ke cencu. Oh, cencunya ya. Iya, tapi masih kecil. Ya, oke. Ini juga
gitu. Yang ini ukuran berapa ini? Ini kurang lebih sekitar 10 cm. 10 cm. 10 hampir 11 cm. Ini berarti induk atau masih anakan? Masih anakan. Ini kisaran berapa kalau harga Kalau untuk seperti ini? harga sebenarnya relatif cuman ya udah lumayan lah kalau Ya, ini. masih belum buka. Iya. Oh ya. Mas, ya, pemirsa ini kan banyak ikan hias yang memang ketika Anda berminat atau ingin terjun di dunia hobi ikan hias seperti ini, Anda harus pandai-pandai mengolah informasi. Salah satu informasi yang bisa dipakai untuk referensi adalah seperti masnya yang diterangkan dalam farm. Apa mas namanya farm ini? Achilles flower. Oh, Achilles flower. Ya, ini menjadi bagian dari tip memilih induk maupun anakan ataupun cara breeding ikan lohan. Dengan mas siapa mas? Mas Billy. Ini kalau farm di mana nih tempatnya? Kalau farmnya di sebelah sana. Sebelah sana. Oh ya. Tapi ini farmnya ternyata ada di Jalan Liwangan, Yogyakarta. Ya. Oke mas, terima kasih mas. Semoga kegiatannya nanti akan berlanjut dan kita akan kupas dengan edisi yang lain. Terima kasih.